Hai hai hai, a day in bicara, berbincang sejarah. Balik lagi dengan Azkia Tusolha. Pada video kali ini saya akan mereview artikel jurnal dengan judul The Bugis Makassar Diaspora. Artikel ini membahas penyebaran masyarakat Bugis Makassar di seluruh wilayah dan peran penting mereka dalam sejarah maritim Asia Tenggara. Bagian pertama, identitas artikel. Sobat sejarah, artikel yang akan saya review adalah dengan judul The Bugis Makassar Diaspora dari karya penulis Leonard Y. Andaya yang diterbitkan dalam jurnal The Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society yang diterbitkan di tahun 2014. Sobat sejarah, artikel ini membahas mengenai diaspora atau penyebaran masyarakat Bugis Makassar dari wilayah Sulawesi Selatan ke berbagai wilayah di Nusantara bahkan ke luar negeri. Bagian kedua, ringkasan isi artikel. Artikel ini menjelaskan latar belakang mengapa terjadinya migrasi masyarakat Bugis dan Makassar sejak abad ke-16. Kedua etnis ini, yaitu masyarakat Bugis dan Makassar, dikenal sebagai pedagang dan pelaut yang tangguh. Tujuan utama artikel ini untuk mengetahui, pertama, proses diaspora terjadi, kedua, motivasi yang melatar belakangi mengapa masyarakat Bugis dan Makassar melakukan migrasi ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Ketiga, untuk mengetahui apa saja kontribusi masyarakat Bugis dan Makassar dalam aspek perdagangan serta kehidupan sosial di tempat baru mereka. Sobat sejarah, setiap artikel jurnal tentu memiliki metode penelitian. Pada artikel jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sejarah dan antropologi dengan mengacu kepada sumber arsip kolonial, catatan sejarah, serta etnografi. Sobat sejarah, hasil dari pembahasan artikel ini cukup menarik loh. Penulis menjelaskan bahwasannya migrasinya masyarakat Bugis dan Makassar tidak hanya tentang perpindahan fisik saja, tetapi terjadinya penyebaran budaya di seluruh wilayah yang mereka datangi. Dengan menyebarnya masyarakat Bugis dan Makassar, mereka membentuk jaringan perdagangan serta komunitas yang solid. Contohnya, mereka membentuk komunitas di wilayah Kalimantan, Maluku, Malaysia, hingga Australia. Tetapi, meski masyarakat Bugis dan Makassar menyebar di berbagai wilayah, identitas mereka sebagai warga negara Indonesia tetap terjaga loh. Dengan cara mereka melestarikan bahasa, budaya lisan, jaringan kekerabatan meskipun mereka sedang tidak ada di Indonesia. Bagian ketiga, analisis kritis. Sobat sejarah, menurut saya artikel ini tentu memiliki kekuatan serta kelemahan. Beberapa kekuatan diantaranya, pertama, penulis berhasil menggambarkan sejarah yang kaya akan data, sehingga para pembaca mudah memahami bagaimana sih peran masyarakat Bugis serta Makassar dalam sejarah maritim Asia Tenggara. Kedua, penulis menggabungkan pendekatan interdisipliner antara aspek sejarah serta antropologi, sehingga membuat analisis dalam artikel ini lebih mendalam. Ketiga, artikel ini menunjukkan bahwasannya diaspora bukan hanya tentang migrasi saja, tetapi bagaimana terjadinya proses pembentukan identitas dan jaringan sosial. Sobat sejarah, selain memiliki kekuatan, artikel ini pun tidak luput dari kelemahan atau kekurangan. Menurut saya, kekurangannya diantaranya, pertama, artikel ini minim akan data kuantitatif, sehingga para pembaca sulit untuk menentukan secara pasti berapa jumlah masyarakat Bugis dan Makassar yang melakukan migrasi atau perpindahan di wilayah tertentu. Kedua, artikel ini lebih berpusat pada perspektif kolonial, sehingga potensi bias sejarah pada artikel ini besar terjadi. Bagian keempat, relevansi dan implikasi. Sobat sejarah, artikel ini menurut saya sangat relevan untuk kita yang mempelajari sejarah, khususnya bagi yang sedang mempelajari sejarah maritim dan sejarah migrasi. Karena
Teori diaspora ini menggambarkan dan menjelaskan bagaimana suatu komunitas tetap dapat menjaga identitasnya meskipun mereka sedang berada di tanah perantauan. Sobat sejarah, implikasi dari pembahasan pada artikel ini cukup penting loh. Dengan mempelajari diaspora masyarakat Bugis dan Makassar, kita dapat mengetahui dan dapat mempelajari bagaimana jaringan perdagangan internasional khususnya yang ada di Asia Tenggara dapat terbentuk. Artikel ini pun dapat menjadi rujukan bagi studi kebudayaan Nusantara karena di dalamnya kita dapat mempelajari dan dapat melihat bagaimana suatu identitas dapat terjaga, suatu budaya dapat bertahan meskipun sedang berada di tanah perantauan. Sobat sejarah, menurut saya artikel ini, yaitu artikel The Bugis Makassar Diaspora, tentu layak sebagai rujukan referensi loh. Karena dalam artikel ini berhasil menggambarkan secara komprehensif bagaimana diaspora masyarakat Bugis dan Makassar terjadi. Meskipun dalam artikel ini tidak luput dari keterbatasan data, khususnya data kuantitatif serta keterbatasan analisis. Meskipun demikian, artikel ini tetap memberikan kontribusi yang besar loh, khususnya bagi sejarah maritim di Asia Tenggara. Sobat sejarah, demikian review yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih yang sudah menonton and see you next time. Sampai jumpa lagi di episode bicara selanjutnya.